Oke deh, bawalah nanti itu mah diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi teori itu lahir dari kenyataan, kemudian ada fakta, ada data, konsep, proposisi, kemudian hipotesis, langsung teori. Jadi ini jenjang terakhir. Tapi ada satu lagi, kemarin saya omongkan bahwa dari teori itu masih muncul, yaitu hukum itu. Ketika sebuah teori kuat dan tidak ada yang bisa meruntuhkan lagi, maka itu tidak lagi sebagai teori, tapi berubah menjadi hukum. Hasil risetnya Imam Syafi'i kata saya tentang perempuan yang haid itu tidak lagi menjadi teori, Pak, tapi sudah naik menjadi hukum, sehingga sebutannya itu hukum haid. Karena saking kuatnya teori tersebut. Teori penawaran dalam ekonomi juga tidak lagi disebut dengan teori penawaran, tapi hukum penawaran. Saking kuatnya teori tersebut karena tidak ada yang membantah. Nah, hukum evolusinya Darwin saya bilang kemarin itu karena saking kuatnya dari teori menjadi hukum. Nggak ada yang meruntuhkan teori dia tentang evolusi biologi, sehingga karena kuat nggak ada yang melawan jadi hukum evolusi itu. Teori termodinamika 1 dan 2 karena saking kuatnya juga sama itu dari teori menjadi hukum. Tapi itu langka menjadi naik ke sana karena teori itu pada dasarnya sih hasil penalaran. Karena hasil penalaran mungkin akan sangat relatif juga, tapi relatif tersebut menjadi absolut ketika tidak ada lagi yang mampu mengoreksinya. Makanya disertasi itu sebetulnya gunanya adalah salah satu mengoreksi teori. Apabila ada teori yang sudah mapan, kemudian Anda ingin mengoreksinya, maka kegunaan teori itu untuk itu. Sebetulnya kalau mau mengoreksi teori penawaran, hukum penawaran itu ada yang ditulis oleh, saya kenalkan kepada siapa, Al-Kharaj, Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf itu membuat teori tentang harga menurut dia. Jadi kata Abu Yusuf, tidak selamanya ketika barang langka lalu harga mahal. Juga sebaliknya, tidak selamanya bahwa ketika barang berlimpah lalu harga menjadi murah. Karena ternyata dalam waktu tertentu barang itu sedang berlimpah tapi harga mahal itu. Jika naik lebaran, bulan puasa, cangkaleng dan lain-lain itu ada semua, tapi mahal itu. Padahal seharusnya ketika barang melimpah maka harusnya murah, tapi ternyata tidak. Itu sebetulnya Anda bisa patahkan teori tersebut dengan kasus-kasus tertentu, tapi karena kasuistik kasusnya nggak bisa digeneralisir namanya. Oleh sebab itu tetap saja tidak membantu untuk meruntuhkan teori penawaran. Abu Yusuf ada di sana, kalau di buku saya juga Abu Yusuf. Itu teori ya. Kemudian kegunaan teori kemarin sudah saya omongkan agak panjang. Ini harus diulang lagi ya, agak lama lah. Teruskan aja. Kemudian cara ilmuwan menyelesaikan masalah menggunakan teori, dan antaranya adalah ini. Nah, kemudian ini kemarin yang agak panjang saya omongkan terkait dengan netralitas sains. Apakah sains itu netral atau berpihak pada nilai-nilai tertentu? Jadi kalau sekarang ada riset yang dilakukan oleh para ilmuwan, apakah harus terikat dengan parameter sosial, agama, dan kepentingan publik, atau sekedar kesini itu? Yang penting validitas ilmiahnya aja lah, akademiknya saja yang dijadikan ukuran. Kalau validitas akademiknya bisa dipertanggungjawabkan, maka itu adalah benar sebagai sains. Urusan nanti bertentangan dengan kaidah sosial, dengan agama dan kepentingan publik itu lain urusan. Yang penting kaidah ilmiahnya terpenuhi. Nah, aliran netralitas sains value free, aliran yang menyebut sains itu tidak memihak. Jadi yang paling penting adalah sains is science. Jadi tidak ada urusan apakah ini bertentangan dengan agama atau tidak. Apakah menurut agama boleh melakukan penelitian ini atau tidak. Yang penting benar atau tidak menurut ukuran akademik gitu. Value Bond menganggap bahwa sains itu disebut benar, ya tidak boleh bertentangan dengan ini.
Tidak boleh bertentangan dengan ini dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik. Kalau bertentangan dengan kepentingan publik, maka sains itu tidak dikatakan benar, sekalipun itu kuat gitu hasil risetnya. Sekalipun validitas ilmiahnya terbukti. Tapi karena bertentangan dengan ini dan ini dianggap adalah salah. Selanjutnya, ukuran kebenaran. Ini ada teori korespondensi. Sesuatu dikatakan benar bila ada kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Jadi pernyataan dan kenyataan itu sama. Ibaratnya BMKG menyebut bahwa hari ini hujan jam 4 sore. Hari Sabtu tanggal 20 berapa sekarang? 3 ya. Hujan jam 4 sore. Nah, ketika pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan, maka menurut teori korespondensi itu adalah benar gitu. Tapi apabila tadi ucapan BMKG menyebut ibaratnya jam 4 hujan tapi ternyata tidak, maka itu dikatakan tidak benar. Sekalipun urusan benar atau tidak dalam ilmu itu tidak ada urusan sebetulnya. Urusan benar tidak itu kan sangat relatif ya dalam hal ilmu itu. Yang penting ada praduga tertentu yang bisa dijadikan alat ukur untuk membuat sebuah pernyataan. Dan ilmu mah begini, kalau Anda penelitian, saya kan keilmuan tuh begini suka bilang, ilmuwan itu jangan takut salah. Kalau berbohong tidak boleh, itu aja. Oleh sebab itu, kenapa plagiarisme atau plagiasi dilarang? Karena itu tidak jujur aja. Penelitian itu silahkan saja salah, nggak ada masalah. Karena itu adalah ilmuwan. Jadi ilmuwan itu tidak boleh bohong, boleh salah itu. Beda kan dengan politisi saya bilang. Politisi itu boleh bohong, tidak boleh salah itu aja. Kalau sudah salah fatal biasanya itu aja, dia jatuh dari kekuasaannya. Kalau ilmuwan itu boleh salah, tidak boleh bohong gitu aja. Nah, kata teori korespondensi itu, jadi yang disebut benar itu adalah apabila antara pernyataan dan kenyataannya terbukti. Kalau bilang bahwa surga itu ada, maka harus terbukti keadaannya gitu. Itu teori korespondensi. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Palestina itu ada 1000 kilometer ada ya. Dari Mekah ke Palestina ada kayaknya tuh. Perjalanan itu agak jauh dah lumayan. Kalau pakai perjalanan darat itu 3 hari 3 malam kalau 3 hari 3 malam sudah ber. Kalau tidak salah saya ketemu dengan orang Palestina di Madinah. Ketika ditanya, kenapa? Jarak ke Sumatera. Iya, kurang lebih itu. Itu teh ke Madinahnya ya. 3 hari 3 malam tuh. Kalau dari Palestina ke Mekahnya kan agak jauh. Karena Palestina ada di utara, Mekah kan di selatan posisinya. Nah, ibaratnya dikatakan Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dalam perjalanannya hanya 1 malam. Menurut para ahli materialisme itu tidak mungkin, tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dianggap bahwa itu adalah tidak benar. Kenapa? Karena kenyataannya manusia itu mampu jalannya terukur itu. Menurut hasil penelitian katanya manusia itu mampu jalan dalam hitungan langkahnya itu tidak lebih dari 80 Pak. 80 cm. 1 kali langkah tuh. Jadi gini normalnya. Jadi mun hayang 1 meter kudu kieu tah gitu udah gitu. 80. Kemudian apabila 80 cm itu diukur untuk mengukur jarak, maka perjalanan Makkah Palestina itu tidak memungkinkan bisa ditempuh hanya dalam jangka waktu 1 malam gitu. Kenapa? Karena tidak cukup untuk menempuh jarak dengan ukuran 80 cm setiap kali langkah. Nah, menurut teori korespondensi dianggap itu nggak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan pernyataan itu. Tapi kemarin kan saya pernah ngomongkan bahwa Allah itu di satu sisi adil, tapi sisi lain kan agung juga gitu ya. Ada tidak semuanya bahwa yang terjadi itu harus sesuai dengan logika. Tidak sesuai dengan rasio itu. Kan kemarin itu saya membedakan antara rasional dengan logis itu. Kalau rasional itu kan artinya sesuai dengan hukum alam. Kalau logis itu ada sebab akibat gitu.
Kalau Allah agung lalu akibatnya Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan cepat, itu kan sebetulnya logis. Hanya tidak rasional saja itu. Lalu apakah semuanya harus rasional? Enggak juga lah. Dalam urusan teologi atau keyakinan yang cukup itu adalah logis. Tidak harus rasional. Dan Nabi Ibrahim saja dibakar itu, Pak. Tidak rasional itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hukum alam itu maksudnya. Tapi apakah logis? Logis gitu aja. Karena ada sebab akibat. Sebabnya Allah kuasa, akibatnya Ibrahim jadi bebas dari sana, dari api. Nah, selanjutnya ada teori koherensi. Sesuatu dikatakan benar bila konsisten antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Jadi ketika Herdi melakukan penelitian, kemudian saya melakukan penelitian untuk objek yang sama, hasilnya tidak berbeda. Itu disebut teori koherensi. Antara hasil risetnya saya dengan risetnya bapak-bapak ibaratnya tidak beda tentang perilaku orang dalam memilih produk di bulan puasa ibaratnya. Itu tidak beda ibaratnya hasil riset saya dengan bapak. Tapi ketika antara hasil riset saya dengan Anda itu berbeda, maka menurut teori koherensi itu salah. Walaupun ada variabel tertentu yang terjadi sebetulnya di waktu tertentu dan tidak terjadi di waktu yang lain. Maksud saya gini, mungkin saja hasil riset tahun 2012 tentang suku Baduy itu akan berbeda dengan hasil riset di tahun 2015. Kenapa? Karena ada perubahan variabel di masyarakat. Jadi informasi yang disampaikan oleh Anda di tahun 2012, lalu ketika muncul 2015 informasi yang berbeda dengan hasil riset Anda, padahal objeknya sama, maka menurut teori ini adalah salah, tapi itu mengingkari terhadap perubahan sosial itu. Nah, ini kan teori koherensi itu sebetulnya teori yang biasa terjadi di dalam fisika lah. Jadi ilmu-ilmu eksak. 2 tambah 2 sama dengan 4 ya itu sudah pasti. Gak akan ada bedanya antara saya dengan Pak Ahdi itu. Gara-gara saya masih ngora ibaratnya Pak Ahdi sudah tua tuh. Cek Pak Ahdi mah 2 tambah 2 4, cek saya mah 17 gitu. Kan bisa itu. Nah, karena gitu kan sama gitu. Nah, menurut teori itu di ilmu eksak sebetulnya intinya. Karena ini lahir dari pandangan-pandangan mereka di Eropa atau di Barat tentang teori koherensi ini. Lalu ada teori pragmatisme. Sesuatu dikatakan benar, apabila memiliki kegunaan atau manfaat bagi kehidupan manusia. Ini teori pragmatisme. Urusan salah dalam teorinya nggak ada masalah. Yang penting gunanya ada atau enggak itu. Jadi kesederhanaan teori tapi manfaatnya tinggi, maka itu menurut teori ini adalah benar. Jika tukang beca, Pak, siapa yang menemukan beca? Sampai sekarang, ya penemu beca siapa itu? Penemu beca sampai sekarang belum diketemukan di Indonesia itu siapa. Tapi dari sisi kegunaan itu memiliki tinggi sekali manfaatnya. Lalu apakah beca tersebut menggunakan teori bidang dan teori kimia? Enggak lah, enggak tahu itu. Mungkin saja itu tidak menggunakan teori, tapi kegunaannya tinggi. Sekalipun tukang membuat becanya tengartiin cara tentang densitas dan lain-lain, lalu oleh kita dikatakan itu adalah keliru teori, enggak, karena nilai manfaatnya. Kan beca iya namanya teh bermanfaat ke jelema anu otakna leutik, ototna badag sebetulnya teh. Neangan duitnya kan gitu tuh ya. Da boga ototnya gede itu otakna rada leutik lah itu gitu. Cuma gunakan itu. Ya, gitu kan. Terus yang menemukan motor Honda, Tuan Honda kan itu orang namanya Honda. Nah, orang itu apakah dulu dia sekolah atau tidak gitu? Belum tentu dah. Tapi dari sisi kemanfaatan benarannya luar biasa. Tingginya benar tinggi sekali itu. Nah, menurut teori pragmatis itu adalah sebuah kebenaran itu. Sekalipun ibaratnya dia tidak menggunakan teori-teori ilmiah. Dan teori ilmiah itu kan lahir dari orang-orang kreatif aja sebetulnya. Semacam begini ya, teori gravitasi. Siapa penemu itu Pak? Newton kan ya? Isaac Newton. Kan itu kabarnya teori gravitasi itu lahir dari apel yang jatuh. Kan katanya
Newton tuh dalam sejarah teori gravitasi dia tuh punya rumah di belakangnya ya pohon apel. Jadi tiap pagi ketika dia keluar ke rumah ke belakang keluar belakang rumah itu juga jatuh apel. Pertama kalinya sih nggak ngeh, tapi kedua kalinya ketika dia lihat lagi ada apel yang jatuh, jadi mikir kata dia, kenapa ini apel jatuhnya untuk keluhur itu aja, gak ke atas itu, padahal itu kan ruang kosong, tapi jatuhnya ke bawah itu. Kemudian dipikiran oleh dia, dipikirin, dianalisis, akhirnya kan lahirlah teori gravitasi itu. Oleh orang kreatif tuh gitu, daku urang mah eta apel lamun murag jatuh ke bawah. Da lain jadi teori itu paling banter ka dieu gitu. Paling beteng gitu. Iya. Iya. Kita tuh kan paling gitu. Itu apa kereta api tenaga uap, Pak? Ada tol kereta api tenaga uap. Itu kan ditemukannya tenaga uap itu dari air yang mendidih. Gogoplakan kan itu bluk ketika ditutup pancinya. Pluk. Nah, ketika dilihat ternyata ada energi itu. Lahirlah itu kan kereta api tenaga uap. Kurang kan saya nggak golak paling jadi kopi itu. Sederhana itu. Lingkut itu. Anu kreatif ke sana kan kemampuan kita tuh. Itu karena memang kurang kreatif lah. Paling banter kreatif sampo diolah menggunakan teori kemudian jadi gegetuk paling enggak aja. Saya mah sampai masih mikir itu. Tuan Honda dulu atau Mr. Suzuki itu. Mereka sakarola enggak itu ya dulu. Yang dari si motor, mobil dinamain itu nama mereka itu. Ya, dan berani memberi nama mereka. Di Bandung tuh aya mobil mereknya Tatang gitu. Tawa Maman gitu merek mobil enggak ada. Kayaknya kurang percaya diri, saking kurang percaya dirinya orang Bandung, mere ngaran mobil itu tina binatang, kuda gitu nya, apa kijang gitu aja itu sebetulnya. Teu aya Asep Sunandar enggak. Teuing naon teh penyebabnya? Merek-merek teh Ford itu, Ford. Mereknya penemunya kan. Mitsubishi juga penemunya, Honda penemunya itu. Mereka tuh luar biasa. Nah itu teori pragmatisme, jadi tidak bicara tentang urusan kebenaran ilmiah, tapi tingkat kegunaannya sajalah. Manfaatnya saja, ini manfaat atau tidak itu. Sehingga ketika ada riset yang hasilnya manfaat sekali, tapi validitas ilmiahnya agak susah ditemukan, maka ya sudahlah. Itu adalah sebuah kebenaran. Menurut pragmatisme. Lalu ada teori ketuhanan, bahwa sesuatu dikatakan kebenaran bila tidak bertentangan dengan ajaran agama dan maslahat untuk manusia. Nah, ini teori yang sudah biasa. Oke, saya mau ini sebetulnya catatan saya tentang ini sih lahirnya teori itu kan ada teori tentang mudawalah salah satu contoh teori ini. Kalau bicara tentang teori, saya menemukan ayat Quran itu di surat Ali Imran yang bunyinya itu watil kal ayamun nudawiluha bainan nas. Ini peradaban itu akan kamu diputar balikan gitu ya. Kalau kata Allah mah kami putarkan di antara manusia. Nah ternyata menurut hasil tenaga ada beberapa literatur sebetulnya. Jadi putaran peradaban itu akan kembali ke titik asal mula tempat kedatangan yang masih ada. Menurut hasil penelitian saya sementara, bahwa peradaban itu kurang lebih begini, lahirnya pengetahuan di dunia itu. Jadi mulai titiknya dari sinilah. Babilonia. Kemudian dari Babilonia berapa ratus tahun baru pindah ke Yunani Romawi. Dari Yunani Romawi kemudian ini peradaban pindah ke dunia Islam. Nah dari Islam itu pindah ke Arab, ke Eropa atau ke Barat ini. Eropa ke Nusantara. Ya. Nah dari sini ini akan kemana ya? Menurut teori ini, batilkal ayam nudawiluha bainan nas yang saya ambil dari Quran itu, ini akan ke titik asal mula kedatangannya ini. Apakah ke sini gitu, kembali ke Babilonia? Tidak mungkin, sebab salah satu syaratnya itu yang masih ada, Babilonianya sudah tidak ada. Diperkirakan kemungkinan besar akan ada satu pemilik peradaban baru di sini, mana gitu.
Nah kalau sekarang diukur ibaratnya ini Eropa, dari Eropa nanti ke Babilonia ada mungkin. Lalu pindah lagi ke Yunani juga sudah nggak ada. Romawinya sudah nggak ada. Artinya peradabannya ya, kalau bangsanya Yunani masih ada sih Yunani. Tapi pusing di sini kan di Eropa. Ini sudah nggak ada, ini nggak ada. Yang masih ada ini itu. Sehingga diperkirakan dari Eropa itu tidak mutar lagi ke sini, tapi bentuknya itu adalah piece to piece itu. Tarik menarik ke sini. Jadi dari Eropa itu balik lagi kepada Islam perkirakan. Makanya teorinya Huntington menyebutnya peradaban itu tidak lagi bentuknya cycle begini, tapi the clash of civilization itu. Jadi benturan peradaban, tarik menarik peradaban itu kata Huntington. Sehingga diperkirakan yang bertarung ini adalah ini aja. Lalu pertanyaannya apakah Cina akan masuk ke sini enggak? Cina tidak berkepentingan dengan peradaban sebetulnya. Sebab Cina itu dari dulu pun juga sudah ada nama Cina, tapi mereka tidak tertarik terhadap ideologi. Cina itu gede, tapi dia tidak pernah mengekspor ideologi. Jadi Cina itu komunis itu gak pernah diajarkan, Soviet itu pernah diajarkan. Kemudian dari Eropa kapitalisme diajarkan, Cina gak berkepentingan. Dan Cina mah gak ada yang ngajarkan sebetulnya ideologinya untuk ditransferkan ke dunia tuh enggak. Sebab bagi mereka yang namanya ideologi itu gak penting. Kan orang Cina mah, iya, orang Cina itu kan katanya begini. Orang Cina itu yang tidak mau diomongkan tuh dua katanya. Satu urusan Tuhan. Jadi kan orang Cina tuh katanya gak mau ngobrolkan Tuhan. Kenapa? Gak tahulah Tuhannya juga di mana katanya adanya. Sehingga kata dia saya gak kenal dengan dia, saya gak penting untuk diobrolkan. Yang kedua yang gak mau diobrolkan oleh mereka itu adalah politik. Kata orang-orang di Xinjiang, kami dari Xinjiang ke Beijing itu 400 kilo. Istana ada di sana. Kami gak berkepentingan dengan urusan istana, politik itu ada di sana. Terlalu jauh lah. Ngomongkan Tuhan kami gak kenal, di mana Tuhannya juga gak ada kata dia. Ngobrolkan politik jauh teuing. Nu deket ka dieu teh cenah duit cenah itu tah. Geus ngobrolkan uang saja gitu. Sehingga yang diomongkan oleh mereka itu urusan perut saja. Itu katanya orang-orang Cina tuh gak seneng ngobrolkan politik. Orang Indonesia tuh kan ngomongkan politiknya rajin sekali. Coba baca Bapak grup-grup WA. Grup WA itu ngomongkan politik aja di dalamnya. Anu padahal jeung Pak Jokowi teh kenal, jeung Prabowo teh kenal. Lamun Pak Jokowi jadi presiden, apakah Anda jadi dirjen? Enggak juga kan. Atau Pak Prabowo jadi presiden, Pak Bowonya, maka Anda jadi sekjen kementerian apa? Itu enggak juga saya pikir. Kalau ibaratnya kan ada gening, kalau Pak Jokowi kalah, dia pulang ke Solo ngurus usaha lagi ya. Kalau Pak Bowo kalah, dia balik lagi ke tempatnya dan ngurus usaha lagi. Ente apa? Nanti. Kok ribut sekali katanya itu. Enggak. Apain katanya. Nah kata Huntington, jadi peradaban tuh katanya Eropa dengan Islam tuh bentuknya tidak lagi siklusnya gini. Akan gini tah. Face to face itu. Berhadapan muka dengan muka. Ini salah satu teori saja yang saya temukan, kemudian sebagai contoh saja itu ya dalam menemukan teori diantaranya ini. Inspirasinya ayat Quran sebetulnya ini. Batilkal ayyamu nudawilha bainan nas. Al-Quran itu bukan teori, tapi bisa jadi bahan teori. Bahkan kata Herbert Spencer itu Al-Quran itu bukan buku ilmiah. Kenapa bukan buku ilmiah? Karena bukan hasil riset. Sedangkan hasil riset itu berbatas waktu dan temporer lah. Makanya Al-Quran disebut dengan scientific ideas, ide-ide ilmiah. Jadi bukan scientific system, bukan sistem ilmiah. Kenapa? Karena kalau ide ilmiah bisa abadi. Sedangkan kalau sistem ilmiah itu berbatas waktu. Jadi hasil riset kita hari ini kemudian tidak tergunakan lagi 3 tahun yang akan datang itu biasa dalam sistem ilmiah. Tapi kalau ide itu bisa berkembang sampai kapanpun. Nah kata Herbert Spencer, Al-Quran atau kitab suci itu tadi ya, itu bukan scientific system tapi idea system. Jadi ide-ide ilmiah, sistem ide, ya ide-ide ilmiah sama ide apa? Scientific ideas, ide-ide ilmiah. Ide-ide ilmiah itu begini.
Al-Quran itu bukan buku hukum itu saja, tapi ide hukum. Al-Quran juga bukan ide bernegara, bukan teori bernegara, tapi itu adalah hanya ide bernegara. Seperti Nabi Muhammad ketika di Madinah, ngurus Madinah itu Nabi itu nggak menggunakan Quran dan nggak menggunakan hadis sebetulnya. Yang digunakan itu adalah Sohifah Madinah. Itu hasil kesepakatan 14 kepala suku. Kenapa Al-Qurannya belum tuntas ketika itu, masih berjalan, masih turun. Lalu hadisnya juga kan Nabi masih terus ngomong gitu aja ketika itu. Oleh sebab itu Madinah diurus ketika itu bukan oleh Al-Quran itu sebetulnya, tapi oleh hasil kesepakatan yang dibuat oleh Nabi dengan 14 kepala suku. Yang namanya Sohifah Madinah itu di sana ada di buku saya, 47 pasal dan saya terjemahkan di sana. Jadi tidak dikatakan bahwa Nabi ketika itu ngurusan dengan Quran. Karena pada Al-Quran itu kan bukan kitab hukum, tapi itu adalah ide hukum. Kenapa disebut bukan kitab hukum? Dalamnya Al-Quran itu biasanya tidak runtut dalam bicara tentang hukum. Contoh Bapak baca di Al-Quran itu ada surat Al-Hajj kan? Ada surat Al-Hajj betul? Tapi kebanyakan ayat tentang haji di surat apa tuh Pak? Surat Al-Baqarah kan? Kenapa tidak satu blok di Al-Hajj semuanya gitu aja kan? Makanya Al-Quran tuh gak runtut dalam hal menata informasi hukum. Ada surat Al-Hajj khusus, tapi urusan haji disimpan di surat Al-Baqarah. Anu bicaranya harusnya tentang sapi itu. Bahkan di ayat lain juga haji ada. Nah itu saking bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu bukan sistem ilmiah itu, tapi ide-ide ilmiah saja. Kalau ide ilmiah itu bisa abadi, sebab ide itu bisa sepanjang masa. Beda dengan sistem ilmiah. Dia sampe, singkong itu lahirnya bisa comro, bisa kecimpring, bisa cilok gitu. Tapi bahannya adalah sampe gitu. Nah sampenya itu adalah ide ilmiahnya, sedangkan cilok sarang kecimpringnya itu adalah sistem ilmiahnya itu. Kurang lebih itu begitu. Jadi kalau dijadikan sebagai bahan baku teori silahkan, tapi kalau disebut bahwa Al-Quran itu teori enggak. Nah, saya nggak tahu dari sini apakah benar nanti akan pindah ke sini, muter lagi ke sini gitu, balik lagi ke Islam. Tapi menurut teori ini, nah karena yang masih ada itu peradaban adalah ini, maka diperkirakan ini. Dan yang namanya peradabannya mengalami yang disebut titik jenuh, Pak. Mengalami titik jenuh itu dulu Romawi begitu kuat menguasai peradaban, tapi karena seperti manusia katanya kalau sudah ingin lahir dia kudu ngeborojol, bahkan kudu pindah, maka peradaban itu pindah ke Islam. Di Islam cukup lama, hampir 400 tahun, kemudian pindahlah ke Eropa. Di Eropa ini cukup dah lama ini, dan diperkirakan peradaban itu akan pindah ke tempat lain katanya. Sekalipun Eropa mempertahankan habis-habisan, dah hukum alamnya begitu. Akan pindah gitu di sini. Tapi kapan mah itu lain urusan lah. Gitu. Nah, ini peta peradaban tuh gini, dunia tuh dulu lahir, kurang jelas, kurang bagus ya. Ini kan yang disebut dengan Persia tuh inilah. Nah, ini Persia di sini ya, kawasan yang hitam ini. Dia dari Persia peradaban itu loncat ke Yunani gitu. Yunani sebelah sini lah. Mana sorry. Sorry. Nah, ini sorry. Ini mana Saudi Arabia tuh? Kok jadi jadi loncat ini salah. Ini kan di sini Yunani lah sebelah sini. Ini kok bisa loncat begini nih? Kan dari Babilonia tuh Irak dan Iran sekarang lah. Jadi kalau Iran ya Babilonia. Persia itu Iran, Babilonianya Irak. Nah, kan dari Irak tuh loncat ke Yunani, dari Yunani kemudian pindah lagi ke Islam ke sini, ke dunia Islam. Ya antara ini. Dan dunia Islam loncat ke barat lagi ke Eropa dan bablas langsung ke Amerika. Ini Amerika kalau Anda lihat itu lebih kecil dari Kanada kan sebetulnya ya. Ini kan Kanada ini. Nah, ini Kanada lebih luas. Hanya Amerika itu memang 2 wilayah gitu. Ini kan terpisah oleh Kanada sebetulnya. Iya. Iya, kayak Malaysia lah gitu.
Ini kan ya ini pantai baratnya ini, kemudian pantai timurnya, ini pantai timur, ini pantai barat itu. Ya kawasan timurnya ini, kawasan baratnya ini. Yang luas lagi ini coba Rusia itu. Ini kan segini ini Rusia itu. Makanya kalau Rusia rada rada ngajago ke Amerika, orang lebih luas timang ente negaranya ke sini. Segini bayangin. Luar biasa. Ya belum yo lautnya. Setelah pecah itu Pak. Kenapa? Setelah pecah itu segitu. Ya ini negara-negara pecahannya di sini kecil-kecil. Ini masih sekarang. Nah kemudian, nah dari sini peradaban itu kan sedang di Eropa dan sedang di sini itu. Nah kemungkinan bisa satu-satu pulang lagi ke sini kan. Kalau kan ada orang anu heureuy gininya, Nabi Sulaiman teh cenah baheula eta teh di Jogja katanya. Sleman gitu. Katanya itu. Sleman gitu. Sleman teh dari Sulaiman gitu. Kemudian Ratu Sabana itu Wonosobo katanya, daerah Wonosobo-nya. Ah jauh-jauh teh ingat saya sekali. Saya pikir serius. Ya memang seperti gini Nabi Sulaiman itu dia kan seorang nabi dan punya tim ahli teknologi yang hebat. Justru manusia Pak ahlinya. Kan dalam kisahnya Nabi Sulaiman itu ingin mindahkan citranya singgasanana itu siapa? Ratu Saba kan. Bilqis itu. Nah kata Nabi Sulaiman itu kepada rakyatnya kan ada jin, ada ifrit, bahkan dibedakan kan jin ifrit kemudian sama manusia. Nah kata Sulaiman kepada yang 3 kelompok itu siapa yang bisa memindahkan singgasana dia dalam jangka waktu yang sangat cepat katanya. Nah, lalu ada ifrit kan yang bilang bahwa dia bilang seharian karena saya bisa dari pagi sampai sore. Itu kan jauh Pak di Yaman kan Sabah itu. Sulaimannya di Palestina di Yerusalem jauh sekali. Wah itu perjalanan berapa ribu kilo. Nah kemudian kata Sulaiman, ahli lah tuh lama katanya tuh segitu. Ada yang lebih cepat katanya. Nah, kata jin saya bisa katanya. Saya bisa memindahkan itu. Anda duduk katanya, kemudian berdiri, duduk lagi. Nah itu singgasana sudah ada citranya katanya, sudah datang. Kata Sulaiman terlalu lama katanya itu. Ada yang bisa lebih cepat katanya. Ternyata itu adalah Asep al-Balkha namanya. Asep itu bahasa Arab bukan bahasa iya. Jadi al-Asif ya, namanya al-Asif. Asif itu Asep itu. Nah, coba ada Asep ad-Dahduh, bukunya saya terjemahkan itu kisah pertanyaan apa. Jadi dialog Nabi dengan sahabat Asep ad-Dahduh itu. Asif al-Dahduh penulis. Ternyata itu Asep al-Balkha itu kata dalam sejarah itu dikatakan bilang ke Sulaiman ngedipkan mata itu sudah ada gitu. Ah itu baru gitu aja. Ternyata betul pas ngedipkan itu sudah ada Pak. Menurut para ahli sekarang gitu, ahli teknologi coding. Jadi itu katanya adalah teknologi coding yang paling canggih pada waktu itu. Jadi memindahkan citra menggunakan satelit itu. Kekuatan gelombang radioaktif itu. Jadi kan itu bukan fisiknya sebetulnya, karena ketika Ratu Bilqis ke sana, dia melihat kok ini juga di rumah saya itulah, bilangnya kan begitu. Kayak di rumah saya, kayak di saya ini. Nah, ternyata itu katanya adalah semacam potretan. Jadi teknologi coding loh, citra satelit kayak citra satelit itu. Nah, itu jadi pada waktu itu yang namanya teknologi itu sudah hidup. Nabi Sulaiman itu buat rumah yang lantainya kaca yang tipis. Sampai Bilqis kan ngangkat roknya tuh, karena saking dianggap bahwa itu adalah balong kan kolam gitu. Ternyata kan ke lantai itu kuatnya luar biasa. Gak mungkin tuh pakai teknologi ketika itu. Kan nyen marmer semacam itu tuh meureun eta teh lain dijampe Pak. Iya. Saya pikir ada teknologinya. Jangan terlalu jauh. Itu ya Candi Borobudur. Itu kan begitu hebat presisinya saya melihatnya. Itu dibuat kan udah lama banget, mungkin berapa ratus tahun yang lalu. Iya, itu kan canggih itu. Bahkan menurut saya mungkin teknologi arsitektur ketika itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu teknologi itu hidup mati.
Nabi Sulaiman kan kabarnya dalam Quran itu disebut dia bisa memangkas perjalanan yang asalnya 1 bulan jadi 3 hari. Orang angin kan, naik angin. Ternyata itu pesawat, Pak. Saya boga kitab judulnya tuh Alladzina habatu minas sama ya. Tulisan Anis Mansur. Ya, Alladzina habatu minas sama itu menceritakan tentang bahwa Nabi Adam datang ke muka bumi ini prosesnya harus terukur oleh materi itu. Sebab kan kita udah kadung kata Anis Mansur itu bahwa nenek moyang kita adalah Adam. Lalu pertanyaannya Adam datang ke muka bumi kumaha carana itu aja. Nah Anis Mansur kemudian dia mencoba menjelaskan dari kata hubut, mata kitabnya itu Alladzina habatu minas sama. Kata hubut itu kan dalam Al-Qur'an itu wa qul nahbitu ba'dukum lida ba'din adu itu. Nah kata dia kata hubut itu katanya artinya adalah turun menggunakan alat. Hubut menggunakan tangga arti aslinya. Turun menggunakan tangga. Sebab dalam bahasa Al-Qur'an itu kata dia ada anzala, ada habato itu, kata hubut begitu, ada taroko. Jadi taroki. Nah kata dia hubut itu adalah turun menggunakan alat sebetulnya. Oleh sebab itu kata Anis Mansur dia spekulasi. Adam itu makhluk cerdas yang melakukan eksplorasi alam katanya. Seperti manusia sekarang mengeksplorasi planet itu aja dan menggunakanlah teknologi kemudian dia pindah gitu ke muka bumi dan membawa hawanya itu. Sebab kalau Anda yakin bahwa Adam asal mula kita datang ke muka bumi makin naon itu aja. Dialungkan dia Mr. Bean gitu. Kan Mr. Bean gini-gini mulai film bruk gitu kan itu. Nah kata Anis Mansur itu makhluk cerdas katanya. Dan dia pindah dari satu planet ke planet lain gitu. Kata dia teknologi itu sudah dari dulu kecanggihannya. Dia tuh memberilah contoh di Chile gitu. Itu ada Forbidden City namanya. Dia itu menceritakan. Jadi Forbidden City kawasan terlarang bentuknya itu landasan pacu. Dan itu umurnya sudah 3.000 tahun, Pak. Si landasan pacu itu di Chile itu. Nah kata dia penerbangan itu sudah canggih itu dari dulu. Dan sekarang pengulangan saja yang namanya teknologi itu hidup mati lah. Nyari Nabi Sulaiman buat bangunan-bangunan yang megah itu, kuil-kuil itu memang pakai naon itu aja. Saya pikir sekalipun Nabi itu pasti itu menggunakan alat. Dan itu materi kan, artinya proses-proses material itu. Firaun saja itu buat apa? Piramid kan begitu mewahnya. Kumaha carana itu apakah itu disulap begitu kemudian didoaan nggak bisa. Saya pikir itu proses-proses material. Ada teknologinya pada waktu itu. Mungkin pada waktu itu sudah lebih canggih. Kita pengulangan saja. Semacam teknologi informasi. Itu ada handphone. Saya di Kompas pernah lihat. Jadi ada handphone yang diketemukan 2000 tahun yang lalu dan itu sudah fiber system ininya bentuk dan agak gede. Hampir segede gini tuh handphone. Itu fiber system, sudah fiber itu. Jadi kata di berita di Kompas kata Kompasnya ini ditemukan arkeolog Jerman itu yang meyakini bahwa dari dulu sudah ada sistem komunikasi semacam ini. Mungkin saja ada orang mah hidup kan baru-baru saja. Orang lain sudah lebih canggih dulunya. Jadi hanya pengulangan lah yang namanya peradaban pindah-pindah aja sih ke pindah tempat. Oke sebentar ini ada slide saya yang kacau. Tapi maksud penjelasan ini salah begini bukan. Jadi tentang pengetahuan ada teori si ini Thomas Kuhn. Nah bukunya ini, saya punya bukunya ini tentang. Jadi kata dia bahwa pengetahuan itu lahir dalam bentuk sebuah paradigma. Kemudian paradigma ini karena kuat menjadi ilmu normal namanya. Ilmu normal itu artinya menjadi bahasan orang, perbincangan orang gitu, sehingga dibahas oleh semua orang. Jadi kuat begitu. Tapi lama-lama ternyata terjadi anomali. Anomali itu artinya bahwa di dalam ilmu di sini, yang ilmu normal ini ada kekurangan-kekurangan tertentu yang ditemukan orang
Sehingga dilakukanlah pembantahan, terjadilah yang disebut dengan krisis pengetahuan. Jadi krisis pengetahuan ini ilmu normal akhirnya gugur, terjadi revolusi. Revolusi itu penggulingan terhadap teori tersebut, lahirlah paradigma kedua, ilmu baru yang menggantikan paradigma ini yang asalnya jadi ilmu normal. Contoh ini teori heliosentris dengan geosentris terkait dengan ini, bumi. Kan kalau kata Aristoteles, bumi ini adalah pusatnya tata surya. Itu kata Aristoteles. Kemudian itu berapa tahun jadi ilmu normalnya dan dibahas orang, dikembangkan orang dan dibincangkan orang 1.500 tahun teori itu. Lalu muncullah hasil telaahnya Kopernikus yang mencoba mengkritisi ini ilmu normal yang tadi si Aristoteles itu, sehingga kata Kopernikus bahwa bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, itu adalah matahari itu. Terjadilah anomali di sini. Artinya orang keraguan dan lain, banyak orang yang meneliti, terjadi krisis, ketidakpercayaan terhadap ini, direvolusi, akhirnya muncul paradigma 2 bahwa alam itu bumi itu bukan sebagai pusat tata surya, tapi justru adalah matahari. Nah, sampai sekarang paradigma ini menjadi kuat. Tapi sedang di sini posisinya, apakah nanti satu saat akan berganti? Mungkin saja. Sebab sekarang kembang-kembangnya sudah ada, artinya bahwa bumi itu dianggap sebagai sentra tata surya, tapi ternyata sekarang sedang dikembangkan temuan orang, ternyata di di bumi ini, di alam ini, terdapat jutaan planet yang mirip dengan matahari. Sehingga matahari itu kan bukan satu, bahkan puluhan, mungkin juga ribuan, bahkan jutaan katanya, yang sama punya anak-anak planetnya di sekitarnya. Ini saya lupa ininya, panah-panahnya dikehancurkan kalau gara-gara dirubah ini teh. Kemarin sebetulnya enggak. Nah, teori Thomas Kuhn begitu. Jadi ada yang disebut dengan revolusi sains. Revolusi sains itu terjadi pembantahan terhadap teori-teori sebelumnya. Bapak pernah mendengar teorinya itu siapa? Yang fakta sosial tuh di ilmu sosiologi? Emil Durkheim. Kata Emil Durkheim bahwa orang melakukan sesuatu itu karena dikendalikan oleh orang lain. Jadi kalau ditanya, Bapak kenapa ngambil S3 di UIN Bandung? Alasannya karena apa, Pak? Takdir mas, ya, kata Durkheim, orang melakukan memilih sesuatu karena memang dikendalikan oleh pihak luar. Manusia itu tidak memiliki kendali sendiri, tapi dia dikendalikan oleh orang, apakah informasi atau apa. Kenapa milih UIN? Karena tetangga saya kuliah di UIN itu. Itu aja kan sebenarnya sederhana. Iya. Nah, teori dia lama banget itu dominan bahwa manusia melakukan apapun itu dominannya adalah karena kendali pihak luar. Jadi jika bebegik, tahu bebegik gak? Ya, di sawah itu. Jadi dia bergerak tidak bergerak karena ditarik saja itu. Kenapa jadi guru? Karena bapak saya jeung aki saya di guru, gitu aja kan. Sederhana jawabannya. Nah, kata Durkheim, rata-rata manusia melakukan itu. Nah, teorinya namanya fakta sosial. Lama teori tersebut menjadi sebuah paradigma. Kemudian muncul orang melakukan riset yang ingin menelaah lebih lanjut apa yang diomongkan oleh Durkheim. Lahirlah Max Weber yang mencoba meneliti perilaku manusia. Kata Weber, ternyata manusia melakukan sesuatu itu bukan karena kendali orang lain, tapi karena ada nilai-nilai yang diperjuangkan sebetulnya. Ada definisi tersendiri yang dia buat untuk melakukan itu. Namanya definisi sosial. Kenapa Anda kuliah di UIN Bandung? Nah, jawabannya apa? Memperjuangkan nilai-nilainya apa tuh, Pak? Jawabannya karena supaya mengembangkan ilmu Islam. Nah, itu kata siapa Weber, orang tuh pandangannya begitu katanya. Karena ada nilai-nilai idealisme yang diperjuangkan. Ada yang didefinisikan oleh dirinya itu. Kenapa Bapak sholat? Itu karena ingin menjadi orang baik, suci. Nah, itu ada definisi sosial. Lama pandangan dia itu, dan menggulingkannya teorinya itu siapa? Fakta sosialnya Durkheim. Sehingga itu cukup lama itu begitu dominan.
Tapi lama-lama teori Weber juga digulingkan oleh teorinya B.F. Skinner. Kata B.F. Skinner bahwa manusia melakukan apapun motifnya adalah untung rugi itu aja. Karena keuntungan atau kerugian. Kenapa kuliah di UIN? Nah, tadi jawaban Bapak itu murah itu aja. Kata B.F. Skinner, orang melakukan apapun itu enggak. Kenapa Anda sholat? Karena sian ku neraka, ingin ke surga itu aja Pak. Kata Skinner udah gak bohong, kata Skinner, orang sholat atau ngaji itu karena untuk nilai-nilai yang lebih tinggi. Bohong katanya. Untuk itu aja. Oh, iya itu. Itu. Kata Skinner itu, kata B.F. Skinner. Sehingga kata dia, teorinya Durkheim salah, teorinya Weber juga salah. Yang benar tuh manusia itu adalah makhluk untung rugi. Orang kuliah tuh di sini sebetulnya ngambil S3, Bapak dak lain ke supaya pintar-pintar amat. Dah ilmu mah menurut saya bisa ditayangan sendiri. Tapi supaya Bapak daya tawarnya lebih gede gitu aja lah. Namun jadi pengacara kan rada mahal jadi dokter itu aja kan itu. Tidak gitu. Jadi untung rugi Pak. Iya, nah itu. Jadi kata B.F. Skinner semuanya orang dia melakukan tindakan apapun kata dia itu motifnya adalah untung rugi. Jadi kalau kita lihat pagi-pagi gini orang abring-abringan di timur ke barat, mau pakai motor, pakai mobil, nggak ada satupun untuk yang sifatnya idealisme itu. Nayangan duit itu ngabring dari sana, mau apapun gitu. Kata Skinner gitu ya. Sehingga teori definisi sosial, teori fakta sosial itu kata dia keliru. Nah, kemudian karena fragmentasi sekali gitu antara tadi kan fakta sosial mah orang melakukan sesuatu karena kendali orang. Kata definisi sosial, manusia melakukan sesuatu karena definisi dirinya gitu, ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Lalu Skinner bilang bahwa itu salah semua. Itu kan kata dia justru karena untung rugi. Nah, lahir Pak teori yang keempat yang disebut dengan sosiologi terintegrasi. Itu digagas oleh George Ridger. Kata George Ridger bahwa gak murni-murni amat manusia itu sebagai makhluk untung rugi lah katanya. Juga bukan karena memperjuangkan idealisme atau karena hanya tok oleh kendali pihak luar. Tapi manusia ternyata melakukan sesuatu oleh kendali yang tiga itu tadi. Bisa saja oleh fakta sosial, kendali luar, atau karena definisi sosial ada nilai-nilai yang diperjuangkannya. Juga antara untung rugi gitunya, yang kata Skinner itu. Oleh sebab itu tindakan manusia itu terdiri dari tiga komponen itu. Nah lahirlah yang disebut teori sosiologi terintegrasi. Sosiologi terintegrasi itu lahir penelitian Ridger ketika dia melakukan riset tentang orang pilihan makanan atau membeli makanan di McDonald. Jadi orang itu diteliti oleh dia kenapa beli makanan di McDonald. Diriset oleh dia. McDonald itu kan ada ayam gitu ya. Hasil risetnya kata Ridger bahwa orang melakukan pembelian barang di McDonald karena ada beberapa motif. Salah satunya karena motif gengsi. Kalau orang negara-negara ketiga membalanya di McDonald, tujuannya memang karena gengsi. Meli hayam. Dah hayam teh antara di McDonald yang di Mang Anang ya sarua sebetulnya goreng-gorengnya gitu kan enggak ada beda. Sabana ge sarua. Tapi beda ngajingjingna antara naon teh anu keresek hideung jeung keresek McDonald itu kan bedanya itu aja. Gengsinya aja tuh. Jadi kata Ridger itu ada motif-motif tersendiri gitu. Lalu ada orang yang membeli itu karena tahunya dari temennya. Bahwa enak kata di McDonald itu. Karena kata Ridger manusia itu bukan makhluk yang terisolir, tidak berhubungan pernah dengan orang lain. Selalu berhubungan sehingga apa yang dilakukan itu selalu ada sisipan informasi dari orang lain. Hasil riset dia kemudian lahirnya teori itu, sosiologi terintegrasi. Saya baca tulisan sosiologi terintegrasi itu rada panjang dan hampir tamat teori dia. Ada yang uniknya diantaranya adalah rasa gengsi orang ketika tadi makan ayam. Katanya, lamun makan ayam tadi teh dari McDonald, orang tuh rasa bahagianya gede katanya, dibanding dengan meli ayam di pinggir jalan, Pak. Padahal dak gede na sarua rasana teu pati beda. Ya seperti bapak saja belanja celana atau ibu udah belanja celananya Bu. Ti gede bage paling dia cimol. Sareng membeli celana ti Menggo anu ti TSM gitu itu kan.
Beda ngajingjing lagi kan itu. Iya itu. Iya itu. Kan beda sekali gagah tampilannya gitu. Mawa teh kieu tah. Lamun anu ti menggo mah. Di kieu kan mawana teh lamun teh gede bage mah kieu tadi bawa. Itu mawan itu. Ridger itu melakukan riset kemudian hasil penelitiannya terkesimpulan dengan sosiologi terintegrasi. Nah ini paradigma ini juga digulingkan sama tadi muncul paradigma 2. Nah paradigma 2 yang mapan kemudian berubah jadi paradigma ilmu tuh begini aja kata Thomas Kuhn akan terus selamanya begini. Thomas Kuhn tuh Anda jangan pahili dengan namanya siapa Kuhn tuh yang kalau di ini teh yang di filsafat tuh kan ada Kuhn. Siapa? Ya Allah, yang Jerman itu. Immanuel Kuhn. Ada bilangnya Immanuel Kant. Kalau ini namanya Kuhn memang panggilannya. Kalau yang itu Immanuel Kant sebutannya. Nama orang tuh kadang tidak bisa dieja berdasarkan gramatika bahasa, Pak. Saya baru tahu namanya Beyonce, itu memang dibacanya Beyonce itu. Tulisannya Beyonce, penyanyi itu. Mereka kirain saya dulu namanya Beyonce itu. Ternyata Beyonce namanya. Saya nama Ija Suntana tidak bisa dieja ke bahasa Inggris. Jadi Aija Suntana bisa. Tetap Suntana ya Suntana itu. Gitu. Berubah gitu. Kalau Thomas Kuhn ya sama. Saya pernah dulu, ini cerita lucu, ini ngajar di S2 dulu. Filsafat sama ngajar filsafat ilmu. Kemudian ada mahasiswa, dia teh kebagian tentang filsafat barat gitu. Lalu si mahasiswa itu mengenalkannya sejumlah nama filosof. Di antaranya ada Aristoteles, kemudian dan lain-lain. Ada satu yang unik namanya yaitu Siti Agustinus, itu aja. Nah, saya nggak pulang eta Siti Agustinus di mana gitu ya. Ya kan tulisnya teh ST. Siti Agustinus orang pulang jelema. Nah, itu kan Santo ya artinya tuh ya. Santo Agustinus itu. Dibaca Siti Agustinus. Orang cek saya teh, aduh dia jelema ya. Di S2 tuh dulu ngajar. ST kan itu. STT artinya Santo dibacanya Pak, Santo Agustinus. Santo itu menurut nama kiai, kiai gitu. Jadi bukan Siti Agustinus itu salah itu. Oke, selanjutnya tentang sumber pengetahuan ini di filsafat. Ada empirisme, kata empirisme bahwa sumber pengetahuan adalah apa yang terjadi senyatanya, dia itu alam semesta. Jadi pengetahuan itu lahir dari alam. Panas, dingin, suhu tubuh diteliti dari keadaan manusia, kata empirisme. Kata rasionalisme, sumber pengetahuan adalah penalaran rasional, sekalipun tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian teologisme, nah itu sumber pengetahuan adalah Tuhan atau wahyu, tentang sumber pengetahuan. Kalau empirisme itu begini ya, menjelaskan Adam, kan kemarin juga saya kan pernah bilang tentang Adam. Sorry. Empirisme itu kan nyebut kalau Adam itu lahir dari manusia berasal dari Adam gitu. Nah, ibaratnya ini Adam, kemudian ini manusia ya, di sini artinya kita. Empirisme itu menolak ini. Kenapa? Karena Adamnya terjadi keterputusan rantai dari mana datangnya. Teologi menyebutkan ini adalah ini aja. Oh, muncul. Oh, sorry. Itu. Jadi kata si empirism, manusia berasal dari Adam, kemudian ini nenek moyangnya Adam ini. Ini tidak bisa dibuktikan gitu. Kenapa? Karena ini adalah materi, harusnya prosesnya materi lagi. Maka untuk pembuktian asal mula manusia itu lahirlah teori evolusi. Dia berasal dari binatang melata itu.
kemudian lahir jadi manusia gitu ya. Harus terbukti itu secara material kata empirism. Sebab kalau tidak terbukti secara material, maka tidak bisa terukur gitu. Ya, teori Darwin kan materialisme, Pak. Teori material gitu. Jadi harus terbukti itu bahwa ini proses materi. Jadi kalau oleh Haruniah ya Haruniah itu kan begini. Saya tuh pernah baca ya tulisan Harun Yahya itu. Kata Harun Yahya bahwa evolusinya Darwin itu mengalami kekeliruan. Keliruannya itu karena tidak ditemukan secara pasti tentang yang pastinya itu materi itu dari apa gitu. Nah, karena Darwin tidak menjelaskan ujungnya gitu. Kan beginilah maksudnya. Kalau ini materi, Pak, ini ibaratnya materi A, maka kan biasanya berasal dari sini ada titik nolnya gitu. Yang dijelaskan oleh Darwin itu tidak ada titik nolnya. Ya, jadi dia menjelaskan alam itu telah ada itu aja. Setelah alam ada baru dia menjelaskan adanya evolusi manusia. Nah, kata Harun Yahya, ini sebagai alam yang telah ada, ini kehadirannya tidak dijelaskan oleh Darwin. Nah, kalau dalam teori teologi kita bahwa ini adalah titik nol alam, ini adalah ibaratnya dari sini, maka pasti ada pencipta titik nolnya gitu, kata Harun Yahya itu. Sebab Darwin itu tidak mampu menjelaskan titik nolnya di mana gitu. Jadi lamun aina berasal dari binatang melata, nah si binatang melata itu dari mana itu? Nah lahir tina angin atau apa gitu. Kata Harun Yahya itu begitu. Nah memang teorinya evolusi Darwin itu dia hanya kepada materi. Jadi proses materi yang telah ada mengalami proses transformasi itu. Urusan apakah materi tercipta sebelumnya itu tidak dijelaskan oleh teori Darwin. Kan kalau alam lahir karena Big Bang gitu, teori Big Bang, ledakan besar. Ledakan besar itu apakah yang disebut kun fayakun gitu ya atau apa gitu? Apakah ini itu yang dimaksud kun fayakun? Sebab harus ada titik nol. Disebutnya teh ex nihilo, Pak. Allah tuh mencipta dari ex nihilo namanya. Ya. Ex nihilo itu menciptakan dari ketiadaan. Mantap disebut dengan patoros samawati atau apa nyebutnya teh? Kalau nyebut patir gitu ya, patoros samawati itu. Kalau patoro itu menciptakan dari sesuatu yang asalnya tidak ada katanya. Hah? Teori Haruniah membantah teori Darwin itu. Jadi sebetulnya teori Harun Yahya itu bukan membantah tapi mengoreksi terhadap ujungnya itu. Evolusinya masih orang juga ada yang punya pandangan hampir sama sih di Islam tentang evolusi alam ini. Model bumi berevolusi kan asalnya dari kecil menjadi gede gitu. Itu ada tuh teorinya. Tapi si Darwin tuh dikritiknya oleh dia, bukan dikritik, diluruskannya karena tidak menemukan titik nolnya itu. Titik nol tuh jika di Bandung merenya titik nol Bandung teh mana sih gitu. Cing titik nol Bandung mana, Pak? Kilometer nolnya teh. Ada yang tahu nggak? Lain Cileunyi lain. Ada titik nol. Itu tata caketin Homan, Hotel Homan. Itu titik nol di sana. Jadi yang disebut dengan titik nol Bandung teh deket Homan. Jadi titik nol teh gini, lamun ieu Sumedang, ieu mana tuh Subang gitu nya ibaratnya. Tah jadi untuk ngukur bahwa kadieu 35 kilo itu dari mana gitu, ada titik nolnya maksudnya. Dia 35 kilo ibaratnya ke sini tak ada titik nolnya yang tidak dijelaskan oleh Darwin teh ini titik nolnya. Hari ini nama dijelasin ku dia tah jeung ieu nama. Ngan ieu teh dijelasin gitu. Semua karena tidak ada titik nol itu. Jadi Darwin itu menganggap tidak ada titik nol di sini. Nah, maka disebut ateis gitu. Tidak percaya adanya kreasi ek nihilo namanya gitu. Ya betul. Jadi kreatio ek nihilo sebutannya teh, Pak.
menciptakan dari titik nol, dari bahan yang tidak ada itu, dari ketiadaan betul. Jadi menciptakan dari ketiadaan. Jadi ketiadaan. Dari nyiptakeun naon namina teh comro mah bukan kreasi ek nihilo. Itu mah dari ada gitu menciptakan. yang menciptakan sampul. Ya, itu nyiptakeun sampeuna tah gitu. Jika air di muka bumi, nih coba sok Bapak air di muka bumi tah. Di mana sih asal mulanya? Muncul kan teori hidrologi, yang siklus hidrologi itu Pak, bahwa cai teh geuning tina naon teh? Putaran eta ya tina udara terus. Sorry. Ini berarti siklus hidrologi itu kan gini gitu ya. Ada air dari sini ke atas, dari atas ke bawah lagi gitu aja. Siklusnya kan gitu, hidrologi itu. Ini adalah mempertahankan keberadaan air di alam, tapi datangna cai di mana tah itu yang inilah yang dijelaskan oleh agama teh ya. Mantak Allah menggunakan teh anzala minas sama gitu. Wa anzala minas sama imaan gitu. Ternyata kata anjala itu Pak memindahkan dari tempat lain artinya. Kalau istilah anjala. Sebab air itu tidak bisa diciptakan di bumi ternyata. Jadi komponen air, oksigen dan hidrogen tidak bisa dicipta oleh proses alam di sini, jadi di bumi. Kayak besi ternyata. Wa anjalal hadidan dalam Quran. Allah kan kalimatnya manjala juga kan ya, menurunkan besi itu. Ternyata besi itu tidak bisa Pak diciptakan oleh proses kimia fisikanya di bumi, nggak bisa. Jadi biji besi itu, maka disebut itu adalah pindahan dari tempat lain. Itu kan disertasi saya tentang air sebetulnya dulu tuh, pengelolaan sumber daya air. Nah, si oponen ahlinya itu satu dari Jerman dulu, dia yang ahli banget tentang kimia air. Nah, salah satu diskusi saya dengan dia adalah tentang itu apa? Sumber mula air Pak, kata saya di alam ini dari mana itu? Apakah bisa nggak dicipta oleh mekanisme bumi itu, panas di dalam bumi, itu, penguapan proses nggak bisa katanya. Sama dengan besi, biji besi itu nggak mampu tercipta oleh panas bumi, nggak mampu katanya biji besi itu. Tapi itu mah pemindahan dari tempat lain. Itu para ahli di Jerman barilangnya begitu. Terus saya begitu benar Al-Quran tanya bilangnya anjala itu. Nah, Al-Quran mah gini kata saya kemarin kan ceritakan tentang ini apa? Kekehnya Al-Quran bilang tuh 8 planet itu. Ada lain 9 itu. Yang disebut tata surya kita. Sab'a samawat kan gitu ya dalam Al-Quran teh. Wal ar itu. Walladzi khalaqa sab'a samawati wal ar itu. 7 langit, 1 bumi. 8 tuh teh. Ini para ahli tafsir, saya nerjemahkan kitab Asrarul Kaun fil Quran, terbitkan oleh Mizan kalau nggak salah itu. Jadi yang disebut samawat itu adalah planet itu. Kemudian wal-ar juga adalah planet sama. Nah kita ke SD 9 kan planet ini. Ternyata di Praha itu di Kroasia, sungai Ceko, itu pernah ada pertemuan ilmuwan astronomi. Mengadakan voting itu untuk menentukan apakah Pluto itu planet atau bukan. 80% ilmuwan astronomi menyebutkan bukan planet itu meteor biasa saja karena karakternya tidak seperti planet. Sehingga dieliminasi Pluto dari 9 planet itu. Nyesa 8 sampai sekarang tuh. Jadi sab'a samawati wal ardh 7 langit 1 bumi itu 8. Al-Qur'an tiba heula gitu aja enggak rubah-rubah. Hasilnya si para ilmuwan menyebutkan Pluto bukan planet yang eliminasi, dihilangkan. Sehingga 8 itu. Sok geura baca ya sekarang informasi tentang 8 planet itu. Itu pengetahuan orang ke SD kan direvisi, Pak. Anak saya sekarang juga ketika ditanya planet berapa? 8 jawabannya. Ketika ditanya Plutonya bukan katanya. Tuh. Berarti sudah benar tah. Jadi Al-Qur'an mah memang ya scientific ideas memang ide-ide ilmiah dan bapak sayanya almarhum ngomong jangan sana Al-Quran mah
percaya heula we lah pokona mah. Isina mah kayak nanya ke nama engke cenah itu aja. Ayeuna mah percaya heula we pokona sok cenah informasi Quran mah. Dan kayak bener nanti bakal kepanggih cenah itu. Itu kata bapak saya inget bilangnya. Iya memang gitu ya. Orang debat itu tentang planet Pluto. Akhirnya kesimpulannya itu. Jadi si planet Pluto bukan planet ternyata. Itu adalah meteor aja, bintang biasa. Karena karakternya tidak sama dengan planet lain. Karakternya begini. Kalau di si Praha, hasil di Praha mah. Sorry. Jadi kalau ini ibaratnya matahari. Nah si planetnya Sokararia itu. Secara umum lah. Garis edarnya teh konstan teh tetap gitu. Nah beda lagi dengan Pluto. Kalau Pluto mah kadang jauh dari matahari teh putarannya teh, kadang dekat katanya gitu. Jadi tidak tetap. Kalau bumi mah putaran yang lain-lainnya tetap gitu. Nah kalau Pluto mah kadang jauh, kadang dekat dari matahari. Nah karena karakternya beda gitu. Dieliminasi itu bukan planet untuk tata surya manusia atau tata surya bumi di kita. Dianggap bahwa itu adalah bukan, akhirnya dia eliminasi. Jadi 8 weh. Al-Quran madah kekeh begitu 8 itu. Dan saya banyak Al-Quran kadang sok kagumna teh. Al-Quran itu kan kadang hasil hukum saja itu lahir bukan dari rentetan kalimat yang panjang. Tapi hanya dari huruf Pak lahir hukum dah tuh. Mau pernah tahu ayat Al-Quran ayat haji itu ini? Sekedap. Wa atimul hajja wal umrata lillah itu. Ini wow menghasilkan hukum yang berbeda itu. Sempurnakan oleh kalian haji dan umroh. Ini kan sampai haji itu sampai menghasilkan aja haji tamatu nih. Haji kiron, terus haji ifrod macam-macam. Ini tidak dari wow sebetulnya pengaruh. Nah kata para ulama penganut haji tamatu bahwa wow di sini ini adalah artinya mutlakul jam'i. Wawuna waw atap tapi artinya mutlakul jam'i. Mutlakul jam'i itu artinya nu penting dua-duanya aya itu aja. Mana dulu dilakukan silahkan. Naik haji dulu atau umroh dulu tak ihram teh itu. Nah, kita mah sok ihram tuh untuk umroh dulu ini ya. Guys umroh beres gitu, haji no beberapa hari berikutnya kakarek gitu. Jadi tahalul heula, ulin heula ka Hilton, ulin heula ke mana lah itu sih, ka Kornes ya, jalan-jalan dulu kan. Kakarek haji itu. Nah, itu mutlaqul jam'i wawuna teh katanya, waw atap maknanya. Nah, kalau haji kiron wawunya itu adalah waw ma'iyah. Atapna teh, Pak. Waw ma'iyah itu bareng gitu. Sehingga haji sareng umroh tuh ihram harus dibarengkan. Yang namanya haji kiron tuh. Nah, ada yang bilang bahwa wawunya itu adalah tartibul itisol. Tartibul itisol itu tertib dan nyambung. Ini haji ifrad ya. Jadi anu disebut duluannya adalah haji. Jadi ihram itu harus haji dulu. Tuh. Sempurnakan oleh kalian haji dan umroh, ini adalah ihram. Nah, makanya kan video kan itu gini, pakai baju ihram nanti. Sampai ke pelaksanaan haji itu 40 poin itu lamun ini berangkat nu hari pertama ngadeluk pakai baju ihram itu ganti-ganti itu. Sampai sok kasihan sebetulnya mah. Ku haji ifrad teh capek ripuh lah itu. Nah, lantaran wawuna adalah tartibul itisol. Jadi tartibul itisol teh harus disebut dulu, dilaksanakan yang duluan itu. Sempurnakan oleh kalian haji dan umroh. Berarti haji dulu baru umroh itu. Seperti Dadan dan Maman datang ke kampus. Nah, jadi Dadan dulu baru Maman itu. Beda jeung anu mutlaqul jami, Maman jeung Dadan penting aya di kampus itu aja. Teuing sanu teh heula apa si Maman atau si Dadan teh aja. Teu jelas. Aya cekiron mau umahnya teh bahwa haji itu Dadan jeung Maman teh bareng datangna teh itu aja. Eta teh dari wow teh pengaruh wow itu.
Dari sini orang menafsirkan. Oleh sebab itu hukum itu kadang lahir bukan dari rentetan kata yang sempurna, kata yang panjang, tapi dari wau. Itu yang apa? Pamsahu birusikum tuh Pak. Hasil tuh kan beda-beda banget itu. Aya anu ukur sakieu geuning cukup tah sapramut teh. Aya anu kudu sakieu tah madhab Hanafi. Cak ieu gitu. Aya anu kudu sampai ke belakang madhabnya Maliki. Iya sampai basah. Eta teh ba-nya beda-beda. Nah, bali tabnyid kan Asyafi'i. Jadi cekap kalau cek Imam Asyafi'i mah di kieu wungkul ge cukup itu. Ada ba-na teh ba tabyin gitu. Kata madhab Hanafi. Ba tabyin itu ba menjelaskan makna kebiasaan ngusap. Al-mashu itu jadi kudu kieu tah disebut ngusap teh kudu sakieu gitu. Da ari kieu mah lain ngusap noel ngaranna itu. Ngusap teh kieu itu. Maka ngukurnya minimalnya kudu sakieu itu. Sedangkan Maliki memahami ba-nya ilsok. Ilsok teh keseluruhan harus lewat sampai ke belakang gitu. Makanya kan wudu nanti kudu ka dieu balikeun gitu aja. Itu ilsok gitu maknanya. Hanya dari ba saja melahirkan hukum yang berbeda. Itu Quran. Nah Quran disebut ide-ide ilmiah tuh begitu. Scientific ideas tuh. Banyak ayat Quran yang huruf berpengaruh terhadap hukum. Seperti naon deui ya selain itu teh seueur lah pokoknya kalau Anda telah. Nah, tamatu teh Pak, tamatu singkatan teh eta teh disingkat da ternyata geuning nya haji tamatu teh. Tangi mangan turu itu. Haji gitu. Udah bener pengalaman baheula eta ngurus jamaah di ditu di Mekah. Saya nu buku namanya anu tangi mangan turu maksudnya. Dah haji teh kitu atuh. Kadang saya mah nanti sok eta teh naon keur haji. Jadi datang ke Mekah teh lain kan tinggal teh di Jarbal Pak. Jadi maktab teh ketika di Mekah tuh kan rada jauh tah ke Masjidil Haram teh hampir 2 kilo lah. 1,7 kilometer malah kurang lebih di Jarwal. Ai salat subuh teh sok hoream datang ke ditu teh nya. Salat subuh teh sama di dinya we di Atobisi, Masjid Atobisi. Atobisi teh jadi aya hotel, pinggirnya masjid nempel. Di tempat hotel saya teh rada deukeut itu. Eta teh salat teh sok di dinya we. Dah salat subuh nu bener nama di Masjidil Haram teh paling 3 kali itu salama di Mekah teh teh nya. Da urang disengsirikeun ke babaturan eta. Udah kalau ngurus jamaah kan teh jadi TPHD gitu tah. Zaman Pak Aher gitu. Urus eta jamaah Sumedang. Nu maot gitu ngurus teh jam 3 peuting, jam-jam pagi-pagi karek balik gitu we. Salat subuh keberangan wae, Pak. Bahkan pernah salat subuh jam 6 saya tuh. Eta di Mekah kebanyak geus puguh di dieu mah gitu nya. Iya di Mekah itu. Ya Allah. Tah aya hiji mangsa kejadian saya teh kan lamun di Masjid Atobisi tos salat subuh teh osok muru roti halal namanya gini. Roti halal teh anu dibagi-bagi gratis teh. Tadi depan Masjid Atobisi teh sok aya ieu naon teh pembagian roti sareng susu onta anu haneut gitu. Setiap keluar teh pasti teh makan eta. Hiji mangsa salat teh kan keberangan gitu. Jam 5 karek bangun setengah genep kemudian saya teh cai berangkat hari cek babaturan dan ka mana mau nek ka masjid gitu ya gitu nek ka masjid nek naon cenah geus beres itu nek salat subuh nek berjamaah nek cek saya teh lain nek ka masjid nek salat subuh nek neangan roti di masjid sebab unggal pagi itu sudah dibagi roti sana itu saya bener keur haji tuh tepati lain tepati bener emang itu bener we itu nya loba barang dahar yang ngedeluk itu ya tamatu itu aja itu tangi mangan turu gitu udang dahar sare itu kerjaan tapi memang ngurus itu ngurus jamaah yang meninggal kan di kloter tuh kebetulan si dokter nate dia bahasa Inggrisnya kurang bagus bahasa Arabnya tuh bisa geus puguhnya da dokter mata rata itu. Nah pas ada orang yang meninggal di Sumedang namina teh cek dina telepon ngaranna NGCOM gitu.
Orang teh telepon NGKOM saha itu NGKOM di rumah sakit Anur gitu. Mana nelpon itu. Ini ada jamaah ya, namanya NGKOM, ke bahasa Arab sih ngomong gitu. NGKOM sih sahanya. Tehangan saya ngaran itu. Boy NGKOM Pak. Kemudian dokter ke sini, lalu kita berangkat aja lah ke sana ke rumah sakit Anur berangkat. Cek kemudian datang, oh Haji Engkom gitu. Oh, eta si Arab nelponnya NGKOM gitu. Haji Engkom memang namanya di Sumedang gitu. Haji Engkom, cuk saya aduh si Arab yang menyesatkan gitu. NGKOM sampai saya nggak punya jamaah namanya NGKOM, tapi senang kalau teranda itu, kokoh kan gitu. Udah dokter ke sana. Dicek tuh bener, Haji Engkom, pantesan karena NGKOM, meureun haji meureunnya, kadengena telinga saya betul menurut saya. NGKOM gitu. Ada yang meninggal kebetulan memang tes risiko tinggi. Terus jamaah teh kan macam-macamnya ikir haji mana. Aya bapak-bapak anu sepuh banget eta disebutna haji piriwit namanya. Di haji piriwit teh lamun manehna init kudu mawa piriwit itu. Lantaran pohoan itu aja. Jadi lamun sekaina tersesat manehna ka mana disuruh niup piriwit gitu aja itu. Da manehna mah eta lamun cek di hotel saja nya sok poho. Jadi di lantai sabaraha itu aja. Jadi lieur neneangan itu. Manehna niup piriwit mah geus pusing-pusing eta di tanganna kudu ieuna. Kun kadenge piriwit pasti we teh kudu di tangan si bapak. Bener haji piriwit ngaranna teh. Urang mah ngurus aja Sumedang karita hayang seuri pengalaman tah. Yo haji piriwit segala ada yang lebih parah sudah. Nu lebih parah teh. Ini Pak Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad itu. Jadi si bapak duaan ngobrol tadi hareupeun kamar saya. Oh seneng batur mahnya hayang nyium Hajar Aswad nih hese-hese teuing cenah. Da saya mau sampai ke 8 kali cenah. Bener banget cerita. Ternyata anu dicium nanti makom Ibrahim. Bener itu. Iya bener. Udah dah yang cerita kejadian itu. Bener itu. Tah. Urang dah eta pengalaman Haji Akbar betul hari tanya Jumat disebut Haji Cakakak kan urang yang serius banget pada aku kejadian eta makom Ibrahim kemana teh cenah ari pas tanya ke saya Pak teh nu palih mana Hajar Aswad teh eta geuning cenah anu aya gelonong gitu tah terus anu aya gambar suku cenah. Dabana yang namanya jamaah teh lain berangkat ku pengetahuan ya teteh. Karena ya boga duit itu aja kan. Ya segala ya. Dan itu yang lucu pengalaman saya itu ngurus itu. Sehingga saya mah sampaikan nanti nyen cerita saya bukan ceritanya di rumah tuh ada buku sedikit belum beres betul. Jadi judulnya teh Cakakak Haji Akbar gitu judulnya ge. Dah yang seri itu. Pengalaman Haji Akbar itu paling lucu itu tah. Tah terus di Mina ada yang paling lucu. Jadi ada bapak-bapak manehna teh batuk ini hari biasa kan aya tos ti Arafah kan orang sok bararatuknya ada kurang tidur. Di Muzdalifah juga sama kurang tidur kemudian sampai tah selesai lempar jumroh teh di Mina pada tali dur biasa. Nah manehna teh terserang batuk. Nah terus minta obat ke dokter tuh obat batuk. Dokter cenah nyohongkeun obat cenah gitu. Mangga cenah gitu. Di berewe obat ke dokter teh OBH Pak. OBH gitu. Tulisannya kan biasa ya, kayak merek kan OBH di sana. Isuk nanti datang eta si bapak teh. Aduh cenah dok punten ieu teh henteu sembuh-sembuh cenah aki teh cenah. Nyohongkeun obat hitam cenah itu obat batuk hitam cenah gitu. Obat batuk hitam cenah nyohongkeun digentos gitu. Dokter teh bari kikieuan, Pak, pan OBH teh obat batuk hitam. Mana teu wani ngomongna teh nya. Obat batuk hitam. Tah, akhirnya teh mohon atuh Bapak cenah kadieukeun dibayar pamana teh. Gentos. Kan beda kamar antara parenti pelayanan jeung tempat saya. Asup ka jero si dokter teh aja sini cenah. Asup kenapa? Bukain dong cenah gitu nya labelnya gitu. Itu naon teh mereknya dibuka. Berikan
keluar berikan kan ya Pak. Tah iya cenah dong langsung. Udah ada pengalaman tuh. Gusti. Bener eta cager Pak. Itu luar biasa sugesti berarti kan. Da eta si bapak bener ketemu teh hatur nuhun cenah dok. Sehat ini bapak. Tak berang mah Haji Akbar tuh paling lucu nah eta. Di Mekah teh kasusurian gitu. Itu yang ceria dulu. Boga pengalaman tentang haji tamatun gitu. Pikasurianna teh eta da haji mah ari benerna ibadahna mah sedikit ternyata. Jerona mikasurian gitu we gitu lah. Maka silakan ada yang mau di ini kan diskusikan. Ini aja dulu lah sampai di sini yang ini ya. Nanti masih ada beberapa materi sebetulnya. Tapi udah dulu sih. Nah, ini masih ada beberapa. Saya sekali lagi ngobrol urusan ini nanti Anda buat makalah. Saya siapkan ini judul-judul. Presentasi nanti. Ini mah pengantarnya saja. Sebab penting dikenalkan tentang teori-teori begini. Pak Rahmat mudah-mudahan ini satu saat masuk ya, tapi anjeunna nelepon teh Pak Haji wayahna cenah akang rada riweuh. Masuk heula we. Maaf teh. Mudah-mudahan teh ya halangan. Ada